Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agung Setiawan, di channel YouTube yang akan membahas tentang episode PPGP, Program Pendidikan Guru Penggerak. Sebagai calon guru penggerak atau CGP, tentu saja banyak tugas-tugas yang akan kita selesaikan. Dan pada kesempatan ini, saya akan memberikan terkait dengan penjelasan salah satu penyelesaian tugas yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasan berikut, terlebih dahulu saya berharap untuk mengetuk tombol subscribe agar konten-konten seperti ini lebih bermanfaat oleh orang banyak. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan terkait penyelesaian tugas yang ada pada modul 11A 10.1 tentang jurnal refleksi mingguan pertama. Dan adapun penyelesaian jurnal refleksi mingguan pertama ini, saya menggunakan model 4F. Dan terkait dengan penyelesaian tugas jurnal refleksi mingguan pertama dengan model 4F, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan model 4F. F yang pertama ada kata facts. Facts di sini berarti peristiwa. Nah, di dalam peristiwa ini nanti dalam menyelesaikan tugas refleksi, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran terkait dengan hal baik yang saya alami dalam proses tersebut. Kemudian F2 ada feeling, yaitu perasaan. Dan di dalam perasaan, saya akan memaparkan terkait perasaan saya selama pembelajaran berlangsung. Kemudian ada F3, yaitu findings. Findings di sini yaitu pembelajaran. Saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran, begitu juga dalam hal yang baru yang saya ketahui melalui pembelajaran yang saya ikuti. Dan yang terakhir ada F4, yaitu future. Future yang di sini dimaksud adalah penerapan terkait dengan apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Itulah cara mengaplikasikan model 4F ini untuk menyelesaikan tugas refleksi mingguan pertama yang telah saya pilih. Dan adapun jurnal refleksi mingguan pertama, ada 3 kegiatan yang ingin saya refleksikan. Yang pertama, refleksi tentang kegiatan lokakarya. Kemudian yang kedua, refleksi tentang kegiatan pembukaan dan pengenalan LMS. Dan yang terakhir, refleksi tentang kegiatan pembelajaran via LMS. Baik, kita untuk membahas refleksi pertama, yaitu kegiatan lokakarya perdana. Terkait dengan peristiwa, di dalam kegiatan lokakarya perdana, saya mengikuti beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya ada kegiatan pembukaan, kemudian ada pemaparan terkait dengan tujuan dan agenda lokakarya perdana, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perkenalan diri. Selanjutnya ada pula kegiatan tentang bagaimana kita melakukan kesepakatan kelas, dan selanjutnya ada kegiatan mengkaji harapan dan kekhawatiran, dan selanjutnya ada kegiatan penjelasan terkait perjalanan calon guru penggerak, dan ada juga kegiatan pemaparan terkait dengan komitmen bersama, dan yang terakhir ada kegiatan refleksi. Nah, adapun perasaan saya dalam mengikuti kegiatan tersebut, pada kegiatan ini perasaan saya bercampur aduk antara yakin dan tidak yakin, antara sedih dan bahagia,
terkait dengan kondisi durasi waktu pelaksanaan dari program pendidikan guru penggerak atau PPGP yang begitu padat dan panjang, dan kekhawatiran saya terkait kemampuan saya dalam beradaptasi dengan program ini. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran. Berangkat dari kekhawatiran tadi, ternyata setelah menjalani kegiatan pada Lokakarya Perdana, akhirnya kekhawatiran tersebut sedikit demi sedikit terkikis karena banyak hal yang saya dapatkan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Siti Rahma dan Bapak Mustaqim selaku pengajar praktek di kelas saya, mulai dari bagaimana membuat kesepakatan kelas, kemudian bagaimana menekan kekhawatiran, sampai bagaimana mewujudkan harapan. Selanjutnya terkait dengan penerapan. Adapun penerapan dalam kegiatan Lokakarya Perdana yang saya ingin sampaikan kepada para pendengar atau para penonton dari channel ini adalah dengan begitu banyaknya pembelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan Lokakarya Perdana ini, maka hal yang bisa saya lakukan dengan baik lagi ke depan adalah terkait dengan bagaimana saya memantapkan dan memantaskan diri dalam mengikuti kegiatan CGP atau calon guru penggerak. Selain itu, saya juga lebih dapat mengarahkan diri dalam menghadapi kekhawatiran saya dan lebih fokus dalam berusaha mencapai setiap harapan-harapan dalam program ini. Lanjut refleksi pada kegiatan kedua, yaitu pembukaan PPGP dan pengenalan penggunaan LMS. Terkait dengan peristiwa, dalam kegiatan ini sama dengan kegiatan Lokakarya Perdana tadi, ada beberapa kegiatan yang coba saya ikuti. Alurnya yang pertama ada penayangan video dari calon guru penggerak, kemudian selanjutnya ada laporan pendidikan guru penggerak, kemudian ada penyampaian terkait kebijakan program pendidikan guru penggerak, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pembukaan program pendidikan guru penggerak. Kemudian setelah kegiatan pembukaan, saya melanjutkan kegiatan orientasi teknis terkait dengan program pendidikan guru penggerak, dan terakhir dalam kegiatan ini yaitu pelaksanaan pretest. Selanjutnya perasaan. Pada kegiatan ini perasaan saya masih dipenuhi rasa penasaran terhadap urgensi program pendidikan guru penggerak. Ini terkait dengan durasi waktu pelaksanaan yang begitu panjang, dan bahkan di saat itu ada hal yang sangat menggelitik di pemikiran saya, termasuk penggunaan LMS yang setiap harinya harus rutin dibuka, dan disitulah mulai muncul perasaan yang tidak menentu dalam memikirkannya. Nah, selanjutnya setelah kami mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kegiatan ini, dari segala perasaan yang tidak menentu tadi, dan ternyata setelah saya mengikuti kegiatan pembukaan dan pengenalan kegiatan LMS, dan ternyata sedikit demi sedikit perasaan saya kembali berdamai setelah mendengarkan penjelasan baik dari Dirjen GTK maupun dari Mas Menteri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tersebut melalui sambutannya yang luar biasa. Walaupun singkat, namun sangat penuh makna dan mampu memberikan uraian penjelasan terkait dengan apa yang ada di pikiran-pikiran saya tadi. Selanjutnya terkait dengan penerapan. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembukaan dan pengenalan LMS, hal yang saya bisa lakukan dengan lebih baik lagi adalah menerapkan manajemen waktu dengan baik untuk sukses dalam mengakses secara berkala LMS calon guru penggerak, dan terus memotivasi diri secara maksimal bahwa PPGP atau program pendidikan guru penggerak ini adalah program yang terbaik untuk saat ini diikuti untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan, sebagaimana dalam arahan oleh Mas Menteri dalam acara pembukaan. Dan yang terakhir,
saya akan memberikan refleksi terkait kegiatan terakhir dalam minggu ini, yaitu kegiatan pembelajaran daring via LMS. Peristiwa, adapun kegiatan dalam kegiatan pembelajaran daring via LMS, kegiatan pembelajaran daring dengan alur Merdeka. Namun pada pengisian jurnal minggu 1, alur yang telah dilalui baru sampai pada alur MER, di mana dalam alur MER tersebut saya telah mengikuti beberapa materi dan ikut dalam ruang kolaborasi, baik dari instruktur maupun dari fasilitator. Dan muatan materinya adalah berorientasi pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya terkait dengan perasaan saya, saat berada pada kegiatan ini, saya mulai menikmati prosesnya. Karena tahap demi tahap, kami didampingi pula fasilitator dan instruktur yang asik, sehingga perasaan saya semakin bahagia dalam mengikuti. Namun di sisi lain, perasaan was-was akan tetap ada ketika pada pelaksanaan Vkon dan di saat itu mendapatkan jaringan yang tidak bersahabat. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan pada minggu ini terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, melalui pembelajaran tersebut memberikan pemahaman yang sangat jelas tentang pendidikan pengajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu juga yang berkaitan dengan pembelajaran yang membuat siswa sebagai subjek pembelajaran, murid adalah pusat pendidikan, bukan objek dalam sebuah pembelajaran. Dan yang selanjutnya penerapan. Adapun yang bisa saya lakukan dengan lebih baik setelah mendengarkan tentang beberapa hal dalam minggu ini adalah bagaimana saya melakukan pembelajaran, memperlakukan murid berdasarkan karakter dan kondisi masing-masing. Dan yang lebih terpenting adalah saya akan menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan Ingarso Suntulodo, Imadya Mengumkarso, Tuturi Handayani. Baik Bapak Ibu guru penggerak dimanapun berada, itulah terkait gambaran tentang penyelesaian tugas jurnal refleksi minggu pertama dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan salam bahagia. Salam pendidikan, salam perubahan, dan salam guru penggerak.